Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo teman-teman, ketemu lagi di materi pertemuan 3 mata kuliah multimedia. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai eh, studi kasus faktur penjualan. Nah, di mana di sini kita akan membuat form barang, kemudian form customer, kemudian kita akan membuat di sini adalah form faktur. Nah, dari ketiga form ini, kita akan menggunakan yang namanya data validasi. Nah, kalian udah pada tahu belum untuk data validasi itu apa? Nah, untuk pengertiannya bisa dilihat di slide pertemuan 2. Nah, data validasi itu adalah di sini data yang digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dimasukkan pada sebuah sel. Jadi, sel tersebut datanya sudah kita tentukan dulu kriterianya. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat di sini. Di sini saya sudah mempunyai satu kolom, yaitu kolom barang. Nah, kolom barang ini ada kode barang, ada nama barang, dan ada harga. Nah, biasanya di sini kode barang itu kita langsung menginputkan datanya. Misalkan kita inputkan di sini K11. Biasanya seperti itu, ya. Nah, karena di sini kita menggunakan data validasi, makanya kita buat di sini ada combo. Nah, combo ini adalah data yang sudah kita list atau sudah kita tentukan. Nah, caranya di kolom ini kita cari di menu atas itu data. Ya, data. Udah ketemu teman-teman semua? Yang atas ini. Nah, ini data. Kemudian kalian cari di sini data validation. Ya. Kalau udah, teman-teman pilih data validation yang atas. Nah, di sini. Oke. Kita lihat. Nah, data validation ini adalah data yang kita setting. Yang kita setting isinya apa aja. Nah, untuk membuatnya menjadi list, awalnya pasti kan dia bentuknya any value seperti ini. Nah, kalau kita membuatnya berdasarkan list, maka di sini allow-nya kita ganti menjadi list. Nah, kemudian dia akan tampil di sini search. Ya, search ini adalah isi data kita. Maunya apa aja datanya. Nah, di sini saya punya data ya. K11, K12, dan K13. Nah, di sini K11 ini adalah kode barang. Kemudian Axio NVG 858 ini adalah nama barang. Terus harganya di sini sebelah kanan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tampilkan ini? Caranya itu tadi kita pilih dulu data, kemudian data validation. Kemudian yang source-nya kita isikan. Ya, kita isikan K11, kemudian K12, kemudian K13. Kalau sudah di oke. Nah, kemudian di teman-teman tampil nggak pesan seperti ini? Pasti belum tampil. Karena apa? Di sini kita harus menyeting input message-nya, pesannya.
Nah, pesan ini akan tampil ketika pointer kita mendekatkan si kolom ini. Nah, di sini kita tampilkan untuk titelnya atau judulnya yaitu pesan. Kemudian isinya yaitu pesan yang kita tuliskan bagaimana cara memilih kode barangnya. Nah, misalkan di sini ada perintah input kode K11, K12, atau K13. Nah, di sini kita suruh milih nih, ya kan? Kemudian, kalau sudah di OK, lalu dilihat lagi di kolom B3. Udah tampil apa belum? Seperti ini. Nah, kalau sudah tampil, maka dia akan bisa terinput seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah satu kolom, itu bisa kalian tarik ke bawah. Fungsinya apa? Kita mengcopy. Kita mengcopy isi data list tadi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman menampilkan nama barangnya? Kalau di sini sudah ada kode barangnya. Kemarin kita sudah belajar yang namanya if, ya. If itu gunanya untuk menyeleksi dari kriteria. Nah, di sini kita tuliskan if. Oke, sama dengan dulu ya. Jangan lupa kalau kita menuliskan sebuah rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Oke, ini saya besarkan dulu. Sama dengan if kurung buka, gitu ya, atau langsung di tab. Kemudian ini kita arahkan kursornya atau pointernya ke arah kode barang karena di sini jika kodenya K11 maka nama barangnya Axio NVG 858. Berarti di sini B3 sama dengan kutip K11. Oke. Kemudian kutip lagi. Titik koma. Kutip lagi karena dia string. Oke, kemudian masukkan Axio. Axio. Oke, NVG 858. Oke, kalau udah, karena di sini ada 3, berarti kita masukkan lagi if yang kedua. If. Oke, if kita pilih lagi B3 sama dengan K12. Oke, kalau seperti ini nggak usah bingung, karena ini hanya memberikan pesan kalau rumus kita tuh belum selesai. Gitu, masih ada yang kurang. Sama dengan K12 kutip kutip titik koma. Nah, kalau K12 itu isinya aser. Aser 1435. Oke, if yang ketiga yaitu isi B3-nya sama dengan K13. Oke, jangan lupa kutip. Oke, titik koma. Titik koma isinya apa? Jika kodenya K13, maka nama barangnya adalah Axio NVP 768. Oke. Ya, udah. Kalau udah,
Di sini karena if-nya cuma 3, maka kita selesaikan tutup kurung 3 kali. Oke, kalau sudah di-enter. Nah, K11, maka dia hasilnya Axio NVG 856. Betul ya? Oke, sekarang di sini kita coba pilih K12. Nah, nggak muncul. Karena apa? Kita belum copy rumusnya. Gitu kan ya? Nah, kita harus copy dulu ke bawah. Seperti ini, sampai tanda plusnya muncul, lalu tarik ke bawah. Oke, maka dia akan muncul K12 Acer. Oke, kita pilih lagi K13. Oke, dan seterusnya. Nah, ini untuk yang nama barang. Oke, kemudian untuk yang harga. Kita coba lagi ya menggunakan if ya. Oke, kita besarkan dulu biar kelihatan. Sama dengan if. Oke, jika kode barangnya adalah K11, K11, sorry. K11. Oke, itu tandanya kita kurang kutip di depan. Maka harganya berapa? Untuk K11 5754000. Oke, kalau angka itu nggak perlu menggunakan kutip. Lanjut, if kode barang yaitu B3 sama dengan K12. Oke, maka titik koma. Titik koma, ada yang menggunakan koma juga, tergantung Excel-nya. Excel-nya bisanya koma atau titik koma. Biasanya dia akan message-nya di sini. Kalau saya di sini pakai titik koma, berarti di sini logical test titik koma, value if true titik koma. Berarti saya di sini settingan Excel-nya menggunakan titik koma. Kemudian K12 isinya 5836. 000. Oke, 5.836. Next, if yang ketiga. If tab, kemudian kolom barang B3 sama dengan kutip K13. Kemudian maka harganya 4843. Oke, karena di sini if-nya 3, berarti kurungnya ada 3. Ya, coba kita lihat di sini. Apa yang kurang kalau seperti ini? Do you want to accept this correction? Oke, kita lihat. Ya, nggak ada yang salah. Oke, next. Karena di sini yang bawahnya belum ada isi rumusnya, maka ini bisa kalian copy ke bawah. Seperti ini. Nah, kita lihat. Di sini ada yang tidak menggunakan rupiah. Nah, kita samakan dulu ya. Kita samakan dulu. Gunakan currency. Kemudian
Oke, ini karena ada yang menggunakan kutip di belakangnya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai currency. Jadi bacanya string. Oke, kita ke bawahin, tarik. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian menemukan kesalahan, kalian gak usah panik dulu. Silakan dicek di rumus yang pertama. Apakah sudah benar? Nah, kalau misalnya masih ada yang salah seperti tadi, ketika saya aplikasikan, maka dilihat lagi. Udah benar belum tulisannya? Kenapa tadi beda sendiri nggak pakai rupiah? Berarti di sini tipenya bukan angka atau currency karena seharusnya kalau dia sudah currency dia harus ada mata uangnya. Tapi kalau tadi masih general karena apa? Tadi saya di sini menggunakan kutip. Kalau menggunakan kutip itu adalah string ya atau kalimat dan dia tidak bisa dihitung. Oke, sampai sini paham untuk pengisian data list. Nah, yang tadi itu adalah pengisian data list secara manual. Nanti kita belajar lagi bagaimana cara mengisikan data list dengan menggunakan VLOOKUP. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari data validasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.